Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Bapak penguji dan pembimbing. Eh, Pertama-tama, marilah kita mengucapkan karena di pertama syukur karena di siang hari ini Saudara Fikri Humami akan melaksanakan ujian sidang skripsi. Ya, di ujian sidang skripsi ini ada 3 tahap ya. Yang pertama adalah tahap presentasi, yang kedua adalah tahap tanya jawab, ketiga nanti ada konfirmasi. Tanya jawab mungkin nanti lebih ke dosen penguji ya. Terus untuk konfirmasi dosen pembimbing, ini waktu kita kasih presentasi 15 menit ya. 15 menit, jangan lama-lama karena antriannya itu di belakang masih panjang ya. Yang maksimal berikan terbaik untuk presentasinya supaya nanti di pertanyaannya juga diberi pertanyaan yang lebih baik lagi. Oke, Saudara Fikri Umami, silahkan mempresentasikan hasil penelitiannya di sidang skripsi ini. Baik, terima kasih Pak Adi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fikri Umami. Saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu dengan judul Studi Karakteristik Laju Aliran Udara dan Distribusi Temperatur pada Sistem Pendingin Unit Komatsu WA900-8R dengan dosen pembimbing Pak Adi Pratama dan dosen pembimbing kedua Pak Ikhwanul Kirom. Pendahuluan, urgensi penelitian. Sistem AC pada kabin alat berat sangat krusial untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan thermal operator yang bekerja di area pertambangan dengan suhu tinggi. Kondisi lapangan. Pemindaian kamera thermal menunjukkan suhu permukaan area kerja batubara unit Komatsu WA900 dapat mencapai temperatur hingga 44 derajat Celcius. Slide-nya, Sumber PPT-nya mana? bentar. Loh, nggak muncul nggak, Pak? Kok nggak muncul? Print PPT-nya ya. Ya, Kelihatan, Pak? ya sudah. Baik, lanjut ya Pak. Kemudian yang ketiga yaitu sumber panas yang berasal dari area transmisi yang berada di bawah lantai kabin memicu beban thermal konduksi masif yang suhunya terukur mencapai 64,70 derajat Celcius. Karakteristik yaitu kabin memiliki bentuk yang tidak beraturan dengan volume ruang perkiraan sebesar 5,70 meter kubik yang mempengaruhi pola sirkulasi udara dingin. Rumusan masalah. Bagaimana karakteristik laju aliran sistem pendingin pada unit Komatsu WA900-8R? Bagaimana karakteristik distribusi temperatur laju aliran udara pada unit WA900? Dan bagaimana karakteristik laju perpindahan kalor dan koefisien of performance pada sistem pendingin unit Komatsu WA900? Variabel penelitian. Laju yang pertama yaitu X1, laju kecepatan aliran udara, yaitu yang keluar pada penantang AC. Yang kedua, variabel 2, yaitu beban thermal yang diterima kabin yang berasal dari ambient temperatur dan transmisi temperatur. Kemudian variabel Y, yaitu temperatur dalam kabin yang diukur menggunakan pengujian termokouple. Kemudian variabel kontrol yaitu pintu dan jendela tertutup, mode AC tetap, arah hembusan tetap, posisi ukur tetap, jumlah orang, dan antropometri dari operator tetap. Persiapan alat. Pada pengujian ini saya menggunakan anemometer guna untuk mengukur laju aliran udara, debit, dan temperatur keluaran dari penambang. Kemudian termokouple digunakan untuk mengukur temperatur dalam kabin dan ambient temperatur. Kemudian gap manifold digunakan untuk mengukur tekanan kompresor sebelum dilakukan pengujian. Termogan digunakan untuk mengukur temperatur dari transmisi.
Metode penelitian. Eksperimen lapangan yang langsung dilakukan pada unit Komatsu WA900 pada saat unit kondisi servis HM2000 di dalam workshop. Kemudian pengukuran anemometer diletakkan berjarak 5 mili untuk mengukur titik penampang outlet ke 6 penampang. Sensor termokopel digunakan untuk mengukur 2 titik area kabin dan juga ambient temperatur. Kemudian untuk kondisi mesin, putaran mesin dijaga konstan pada low idle di 700 rpm. Untuk menguji skenario performa terberat sistem AC, pengujian dilakukan dengan pintu dan jendela tertutup rapat dan perekaman dilakukan setelah 5 unit operasi agar mencapai kondisi stabil. 5 menit ini digunakan juga untuk mengukur pressure dari kompresor. Skema pengukuran. Pada kabin yang berukuran 5,7 meter kubik, terdapat 6 penampang AC yang diberi kode A1 hingga A6. Kemudian untuk titik pengukuran yaitu di area kiri kanan operator dengan kode T1 dan T2. Dan TT untuk tempat pengukuran transmisi yang tepat berada di bawah kabin. Dan untuk AT, posisi pengukuran ambien dengan jarak pengukuran 10 cm dari kaca. Untuk mengukur presentase perkiraan ambient temperatur yang berada di dekat kabin, namun tetap terukur oleh ambient temperatur. Data penelitian. Data penelitian antropometri. Yang pertama yaitu pada body surface area didapatkan 1,77 meter kubik. Dan pada persamaan, menggunakan persamaan Qmit, M dikali 1,10 yaitu angka tetapan, dikalikan body surface area yaitu 1,77 meter kubik, meter persegi, didapatkan panas sebesar 112,93 watt, yaitu panas yang dikeluarkan oleh operator, yang meliputi tubuh dan pakaian yang dikenakan. Kemudian pengukuran kabin yang dimulai dari kecepatan aliran udara. Pada P3 didapatkan total aliran udara secepat dengan total 6 penampang, yaitu sebanyak 54,56 meter per second. Debit udara dingin yaitu pada P3 didapatkan 0,30008 cm kubik meter per second. Pada laju aliran massa didapatkan 0,3601 kg per second. Dan pada coefficient of performance pada P3 didapatkan 0,58. Pembahasan. Pengaruh laju aliran udara terhadap penurunan temperatur kabin. Hukum pendinginan Newton, yaitu laju perpindahan panas konveksi dirumuskan sebagai G sama dengan H dikalikan A, kemudian dikalikan delta T. Dalam pengujian lapangan ini, nilai koefisien perpindahan panas konveksi, yaitu H, berbanding lurus dengan kecepatan aliran udara. Peningkatan putaran blower menuju profil P3 cepat menaikkan kecepatan laju aliran udara yang melewati penambang AC. Melalui pendekatan pada persamaan tersebut, peningkatan nilai H pada profil P3 terbukti menghasilkan kapasitas penyerapan kalor Q yang jauh lebih cepat. Terlihat pada grafik di samping, yaitu perubahan temperatur pada P1 dan P2 cenderung stagnan pada temperatur awal hingga temperatur pengukuran. Dan pada P3 ya, sudah mulai terlihat perbedaannya yang cukup signifikan. Hal ini cukup masuk akal karena mengingat pada line paling atas adalah suhu tertinggi dari transmisi, yaitu mencapai 64 derajat Celcius. Laju aliran udara. Kecepatan udara tertinggi konsisten berada di outlet A2 yang mencapai 17,86 meter per second pada P3. Dan terendahnya ada di A3. Karena pengukuran geometri pencadangan saluran udara utama kabin. Kecepatan penurunan temperatur kabin berbanding lurus dengan peningkatan
putaran blower karena memperbesar koefisien perpindahan panas konveksi secara paksa. Persentase penurunan temperatur. Pada P1, pergerakan udara lambat sehingga hanya menghasilkan persentase penurunan suhu sebesar 1,28%. Pada P2 menghasilkan persentase penurunan kabin sebesar 12,01%, yaitu kemudian pada P3 di high memberikan pendinginan paling optimal dengan tingkat penurunan suhu kabin mencapai 29,48% dari suhu awal hingga menyentuh di kisaran terendah yaitu di 21,90 derajat. Distribusi temperatur. Yang pertama yaitu distribusi, meskipun aliran udara AC berbeda, sirkulasi silang udara dingin membuat suhu kabin merata dengan selisih pembacaan suhu titik T1 dan T2, yaitu berkisar 0,1 hingga 0,2 derajat Celcius. Penyerapan kalor. Kapasitas penyerapan panas meningkat drastis seiring naiknya debit aliran udara pada blower, di mana pada P1 didapatkan 906,87 watt, P2 di 2061,64 watt, P3 mencapai puncaknya yaitu tertinggi di 3083,56 watt. Efek beban termal eksternal dan panas dari transmisi. Kompleksitas pendinginan. Sistem AC alat berat jauh lebih rumit dibandingkan kendaraan biasa karena harus menghadapi paparan beban termal di area pertambangan. Panas lingkungan. Suhu ambien saat pengujian berkisar 31,6 hingga 31,8 derajat Celcius. Namun temperatur aktual di area kerja mencapai 44 derajat Celcius. Hal ini memicu konduksi material dan radiasi matahari lewat kaca. Kemudian sumber panas terbesar yaitu berada pada komponen transmisi yang mencapai suhu di 64,70 derajat Celcius. Kemudian pada grafik di samping yaitu terlihat bahwa hari pertama yang mencapai derajat transmisi di 64 Celcius, kemudian untuk ambien temperaturnya di 31 derajat, dan untuk udara terdinginnya ada di angka 22 derajat Celcius. Dan pada pengukuran hari kedua dan hari ketiga, terlihat perbedaannya tidak terlalu signifikan. COP, Coefficient of Performance. Pertama yaitu peningkatan rasio COP. Efisiensi sistem refrigerasi terbukti naik seiring bertambahnya kecepatan blower yaitu 0,17 pada P1, 0,39 pada P2, dan 0,58 pada P3. Mekanisme konveksi paksa. Daya kompresor bekerja konstan, maka kompresor menghasilkan di angka 5.275 watt pada putaran engine di 700 rpm, sehingga nilai COP murni ditentukan oleh kapasitas penyerapan panas pada profil P1. Penyerapan panas terhambat pada P1, yaitu di angka 906,87 watt. Sedangkan pada P3 naik di angka 3083,56 watt berkat laju massa udara yang tinggi yaitu sebesar 0,3601 kg per second. Rasionalisasi COP rendah yaitu di bawah angka 1. Angka aktual di bawah standar wajar AC ini dinilai wajar karena sistem dipaksa melawan akumulasi beban termal. Panas dari transmisi yang mencapai 64 derajat, suhu lingkungan tambang yang mencapai 44 derajat, serta panas metabolisme dari operator yang mencapai 112,93 watt. 2 menit lagi ya, Mas Fikri. Penelitian pembanding. Pada penelitian Wardika et al. Sejalan dengan temuan bahwa peningkatan kecepatan putaran motor blower pada AC
Blackbird memiliki toleransi langsung terhadap perbaikan untuk kerja COP di lingkungan bertemperatur tinggi. Pada penelitian Novendri dan Alfayah mendukung konsep bahwa peningkatan debit aliran udara blower terbukti mempercepat laju perpindahan panas konveksi aktual, sehingga mampu mendongkrak efisiensi COP meskipun kompresor berada pada putaran rendah. One way ANOVA tujuannya itu memvalidasi secara ilmiah apakah perbedaan variasi kecepatan blower memberikan pengaruh yang nyata. Hasilnya yaitu pengujian one way ANOVA menghasilkan perolehan nilai F hitung sebesar 6.143 dengan tingkat signifikansi yaitu sebesar 0,000. Kemudian interpretasi. Karena nilai signifikan jauh di bawah ambang batas alfa 0,05, secara statistik dibuktikan bahwa perubahan laju aliran udara blower berpengaruh sangat signifikan terhadap efektivitas pendinginan kabin. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, peningkatan laju aliran udara terbukti berhasil distribusi suhu kabin pada P3 menghasilkan penurunan temperatur sebesar 29% dan nilai COP pada P3 di angka 0,58. Saran untuk operator yaitu disarankan untuk mengaktifkan P3 pada saat beroperasi di siang hari di bawah beban thermal demi menjaga kenyamanan operator. Saran untuk maintenance yaitu pemeliharaan perlu menambahkan material insulasi thermal pada plat lantai kabin untuk menekan rambatan panas konduksi yang dari komponen transmisi yang mencapai 64 derajat. Penambahan, kemudian untuk penelitian selanjutnya yaitu penambahan instrumen pengukur kelembapan relatif yaitu RH agar kalor laten dapat dihitung secara memanfaatkan pemodelan simulasi komputer Computational Fluid Dynamics untuk memetakan vektor aliran udara secara visual. Baik, terima kasih. Baik, demikian presentasi penelitian saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Fikri Umami dan telah mempresentasikan hasil dari penelitiannya. Oke, untuk kesempatan pertama kita kasih ke dosen penguji 1 ya, Bapak Dr. Gatot Rugiono. Monggo Pak Gatot. Ya Pak Gatot, tidak terdengar. Tes, Oke, sudah. sudah ya. Pembahasan tentang COP ya. Ya, Pak. COP memang hasilnya semakin besar blower semakin naik COP-nya. Cuma begini, yang dikatakan sistem AC itu bekerja konstan pada 5.000 sekian watt itu, apakah selalu seperti itu, Mas Fikri? Ya, Pak. Ya, karena pada putaran engine-nya dijaga di idle 700 rpm dan tidak dirubah-rubah untuk putaran engine-nya. Maka pendinginan yang dihasilkan atau power yang dihasilkan oleh kompresor tetap konstan yaitu di 5.000 watt. Sebentar, suaranya kok tidak terdengar ini. Dengaran ke Pak sekarang, Pak? Tes. Suaranya kok tidak terdengar. Tes. Sekarang gimana, Pak? Halo. Halo, halo. Ya, gimana Pak Gatot?
Pak Gatot, cek. Dengeran ke Pak suara saya, Pak? Pak Adi? Mungkin kedengeran, dari sini kedengeran. Mungkin eh, perangkatnya Pak Gatot masih bermasalah. Terdengar, Ya. terdengar. Halo, Halo, halo. Jelas kan, Pak, sekarang suaraku? Terdengar. suaranya. Ya Pak Gatot, sudah? Oh. Mungkin ganti Pak Anam dulu ya, untuk mempersingkat waktu. Gimana Pak Anam? Oke, terima kasih Pak Adi Pratama Putra. Oke Mas Fikri Umami, Ya, Pak Anam. di sini adalah unitnya pendingin Komatsu WA908R. Nggih. Sebenarnya itu apa? Kode WA908R itu apa? WA itu artinya will articulate. Kemudian 900 itu kelasnya. Kelas WN-nya itu ada di Suaranya kok tidak terdengar ini. Oke, sebentar Pak Gatot, ganti Pak Anam dulu. Silakan dilanjut, Saudara Fikri Umami. 900 tadi merujuk pada kelas 900 yang dibuat dari Komatsu. Kemudian strip 8R adalah generasinya. Generasi ke terbaru yaitu di 8R. Begitu, Pak. Kemudian di tujuannya tadi Mas, tujuan penelitian. Coba slide-nya digeser. Ini, Pak. Di tujuan. Ya. Halo, Halo. Tes, Pak. Ini benar. Ya ini Mas. tes. Baik, untuk tujuannya ada 3, Halo. yaitu Suaranya kok tidak terdengar. terdengar, Pak, suara saya dari Pak Anam juga, Pak Kirong, Pak Adi juga terdengar. Bisa dilanjut, Mas Fikri Umami, untuk pertanyaan dari Bapak Anam dulu ya. Baik. Yang pertama tadi tujuannya yaitu melihat karakteristik laju aliran udara pada sistem pendingin WA900-8R. Kemudian melihat bagaimana distribusi temperatur laju aliran udara pada unit Komatsu WA900-8R. Dan yang terakhir yaitu karakteristik laju perpindahan color dan koefisiensi of performa pada sistem pendingin unit Komatsu WA900-8R. Kemudian tolong dijelaskan Mas, dari rumusan masalah tersebut apakah sudah terjawab di penelitiannya Mas Fikri Umami? Baik. Ya, gimana? Bisa dilanjut? Bentar. Untuk pertama yaitu dari laju aliran udaranya. Pada aliran udara unit WA900-8R ini terlihat cukup signifikan, yaitu terutama pada posisi penampang A2, yaitu yang berada di depan. Yang berada di depan sebelah kanan. Posisi A2
cenderung lebih kencang dan yang paling kencang. Hal ini terjadi karena pada posisi blower-blowernya berada di bawah penampang A5 dan A6. Namun putarannya dia condong mengarah ke A2 dan A1. Tujuannya yaitu agar A1 dan A2 tetap mendapatkan distribusi udara. Namun akibatnya pada A3 itu apa, laju udara yang didapatkan condong kecil, tidak sebesar pada penampang A2 dan yang lainnya. Halo, sudah. Sudah Pak, yang laju aliran udara. Sebentar. Kemudian mengenai distribusi temperatur tadi, pada aliran udara AC yang berbeda-beda, sirkulasinya kabin cenderung merata walaupun kecepatan aliran udaranya condong sangat bedanya jauh. Hal ini terbukti pada pengukuran temperatur di area sisi kiri kanan operator yang tercatat memiliki selisih hanya 0,1 sudah. derajat dan tertingginya di 0,2 derajat. Kemudian untuk penyerapan kalornya yaitu pada P3 tertingginya di angka 3000,83 watt. Kemudian lanjut ke COP. Baik. Pada COP didapatkan hasil dari Q dibagi daya kompresor, di mana Q pada P3 yaitu di angka 3000 watt, kemudian kompresornya ada di angka 5275 watt. Maka pada COP putaran loidal di profil P3 didapatkan 0,58 COP. Untuk rasionya yaitu nilai di bawah 1 sebenarnya cukup rendah, namun mengingat beban termal yang diterima unit Komatsu yang berada di area kerja batubara, ini masih bisa dianggap wajar. Baik, seperti itu Pak Anam, jawaban Oke. dari saya. Kemudian kan tadi ada 6 titik Mas ya, pengambilan datanya. Coba, nah titiknya tadi. Kan ada 6 titik. Iya Pak. Nah, ini berarti ada 6 termokopel, benar? Ini untuk ini enggak Pak? Anemometer. Enggak Oh Pak? ini iya, ada 6 anemometer ya, Enggak Pak, cuman satu. cuma satu. Terus Iya. titik T1, T2, A1 itu bagaimana itu cara mengukurnya? Untuk T1 dan T2 saya menggunakan termokopel dengan posisi di sebelah kiri untuk T1 dan T2 untuk sebelah kanan. Diletakkan di armrest operator seat keduanya. Guna untuk mengukur perubahan temperatur dari laju aliran udara tadi, Pak. Kemudian A1, A2 sampai A6 ini apa? A1 itu saya berikan kode untuk penampangnya, untuk penomoran, untuk identifikasi penampangnya saja, Pak. Tergantung lokasinya. Berarti cuma memakai 2 termokop apa? Masih, Kan temperatur ya, T1, T2 itu ya. ya, Pak. Itu memakai 2 termokopel. Tetap satu, Pak. Kok satu? Pergantian berarti? Nggih. Rentang waktunya berapa menit? Atau berapa detik? 30 detik kurang lebih waktu saya pengujiannya. Apakah sudah dituliskan di apa namanya di bab 3-nya rentang waktunya? Untuk rentang waktunya di yang saya tulis di menit 1 dan 2-nya, Pak, yaitu untuk pengujian satunya di 1, 2-nya selisihnya di 1 menit.
Namun untuk perpindahan termokouple itu tidak saya tuliskan. Oh, begitu. Untuk perbedaannya T1 dan T2 apakah ada perbedaan terkait suhunya? Perbedaannya kecil, di angka paling tingginya di 0,2 derajat Celcius. 1 derajat. Oke. Kemudian TT, tempat pengukuran temperatur transmisi. Itu berarti memakai Bukan, termokouple Pak. juga ya? Bukan. Kalau transmisi, saya makanya termogan. Ditempatkan di mana? Di housingnya transmisi, yang posisinya di bawah kabin. Untuk jaraknya ditempelkan atau ada jaraknya? Space jaraknya. Kalau termogan dia cukup akurat, asal lasernya itu kena apa material atau objek, dia akan langsung baca secara akurat. Jauh dekatnya dia nggak terlalu berpengaruh. Untuk jaraknya, Mas, ada jaraknya apa enggak untuk pengukuran Dan suhunya itu? untuk jarak Nggak ada. temperatur dari termogan nggak ada, Pak. Karena memang alatnya cukup presisi walaupun jaraknya cukup jauh. Jadi tidak saya cantumkan untuk jaraknya, Pak. Oke, saya rasa mungkin perlu dicantumkan tuh, Mas ya. Ya, Pak, siap. Kemudian di ini, Mas, apa namanya? Suhu ambeyannya di mana saja? Baik. Ini, Pak, pada skema pengukuran pada AT di depan kaca. Itu adalah pengukuran ambient temperatur, yaitu dengan jarak 10 cm dari kaca. Nah, kemudian tadi kan Mas Fikri Humami menyebutkan bahwasanya prosentase dari P1 penurunan cenderung lambat karena P3 kurang optimal. Nah, optimal itu berdasarkan apa, Mas? Nah, maaf, Pak, bisa diulang? Dari prosentase penurunan, Mas. Penurunan dari P1 ke P3 itu cenderung lambat. Di mana tadi? Baik, Nah, ini. Nah, ini. Itu tadi benar persentasenya. Yang bulat-bulat tadi. baik. Pada P1-nya cenderung lambat. Hal ini karena massa udara yang ditiupkan oleh blower cenderung kecil. Akhirnya penurunan temperaturnya cenderung melambat. Kemudian pada P3 yang tertinggi, eh, massa udara yang dihembuskan oleh blower cenderung lebih besar. Akhirnya membuat penurunan persentase penurunan temperatur lebih cepat. Kemudian faktor lainnya ya yang menghambat penurunan temperatur yaitu dari panas tadi, Pak, dari panas transmisi dan panas ambien, dari temperatur ambien. Hal dua itu cukup menghambat penurunan temperatur pada dalam kabin. Seperti Ya, yang terlihat pada skema ini, Pak, pada area transmisi cukup tinggi yaitu di angka 64 derajat Celcius. Sedangkan pada penurunan temperatur pada P1 P2 cenderung stagnan. Dan P3 mulai terlihat yaitu mulai turun ke bawah untuk penurunan temperaturnya, Pak. ya mungkin bisa dijelaskan, Mas. Fenomena atau sebab akibatnya itu karena apa? Apakah bisa diketahui? Yang dari apa ini, Pak? Penurunan suhunya. Ya, yang P1 sampai P3 tadi loh. Baik. Pertama Fenomena. dari faktor kecilnya penurunan persentase kabin tersebut ada dua faktor tadi, yaitu panas dari ambient temperatur, kemudian panas dari transmisi yang lebih besar, yaitu di 67 derajat. Oh ya, kemudian ada ini juga, panas dari tubuh operator yang mencapai 112 watt. Hal tersebut juga cukup menghambat laju pendinginannya, Pak. Akhirnya persentase penurunan temperaturnya cukup kecil untuk P1. Oke.
Kemudian tadi Mas di kesimpulan di yang slide yang paling terakhir tadi kayaknya. Coba ditunjukkan. Ini Pak. Nah, mana standar tadi ada sampai muncul standar wajar AC. Mana tadi? Di slide yang sebelumnya. Nah, tadi jenengan mengatakan bahwasanya ada yang namanya standar wajar AC. Itu standarnya bagaimana, Mas? Oh, ini Pak. Rasio COP. Apa itu COP tadi? Yang COP, ditanya. Coefficient of Performance. Jadi nilai COP itu dianggap bagus jika nilainya di atas 1. Nah, itu dianggap atas 1 pada unit kendaraan penumpang. Nah, pada kasusnya WA900 ini, nilai COP-nya pada putaran low idle 700 RPM dan pada P3-nya yaitu hanya menghasilkan 0,58 COP. Hal ini memang berada di bawah standar, namun faktornya dia berada di bawah 1 yaitu karena unitnya beroperasi pada area kerja yang memiliki suhu tinggi. Oke, baik. Mungkin dari saya itu dulu, Pak Adi. Oke, Baik, terima terima kasih kasih Pak. Bapak Anam. Lanjut ke Pak Gatot. Gimana Pak Gatot? Sudah bisa Cek. tersambung? Cek Oke, suara. sudah kedengaran? Kembali ke COP tadi ya. Jadi COP itu lebih tepatnya Mas Fikri ya. COP itu angka rasio yang menunjukkan seberapa banyak jumlah energi listrik yang bisa dirubah dalam bentuk energi yang lain. Jadi kalau dalam hal AC itu daya listrik dibandingkan dengan daya dinginnya, daya temperaturnya. Itu menunjukkan COP. Benar kalau sebaiknya itu wajarnya di angka 1 ke atas. Nah, yang ingin saya konfirmasi begini, artinya 5.275 watt ini konstan terus bekerja. Iya Pak, konstan. Nah, artinya ini tidak terhubung dengan blower ya? Tidak Pak. Kalau setahu saya kan begini, kalau AC, kalau kulkas ya, misalkan kulkas itu di freezer, kalau hutan freezernya itu saya kecilkan, kerja kompresor itu juga turun. Kalau Komatsu enggak begitu ya? Kalau unit alat berat pada Komatsu terutama, dia tidak terpengaruh karena pada putaran kompresornya dia ikut putaran engine. Nah, ketika engine ya, yeah. Ini artinya memang 5.275 ini sudah tidak bisa diutik-utik lagi ya, memang konstan segitu. Nah, ini yang sudah saya sarankan sebenarnya di waktu di seminar proposal. Jadi saya lihat perhitungan yang melibatkan densitas dengan panas jenis, Mas Fikri ini mengambil nilai rata-rata ya. Densitas. Dengan masa nggak Pak? Jenis. Iya. Rho. Jadi rho. Nah ini. Jadi rho dengan CP ini kan diambil berdasarkan nilai rata-rata suhu. Nah ini saya sarankan memang akan butuh waktu lagi karena yang sudah saya ingatkan waktu sempro, nilai densitas dengan CP udara ini akan berubah terhadap suhu. Dan perubahannya itu signifikan. Makanya seringkali kalau nilai densitas udara itu ditulis 4 derajat di belakang koma, 4 desimal di belakang koma. Jadi saya sarankan menghitungnya harus satu persatu. Contoh ini ya, kalau di keluaran misalkan di keluaran titik A1 itu suhunya 27,1 derajat, maka ya densitas pada 27 derajat itu yang harus diambil nilainya. Jadi ini mungkin nantinya akan merubah nilai laju perpindahan panas, mungkin juga akan bisa merubah nilai COP. Jadi itu ya. Nah,
Saya lihat penyajian datanya ini sudah cukup banyak, tetapi bagaimana Mas Fikri merepresentasikan data ini yang menurut saya masih belum maksimal. Contoh ini saya tunjukkan. Ya. Pengambilan data saya lihat di sini ada menit pertama, menit kedua, menit ketiga. Kalau misalkan ada pertanyaan, kenapa kok diambil menit pertama, 1 menit, 2 menit, 3 menit? Untuk mengukur kecepatan perpindahan suhunya pada tiap menitnya, Pak. Ya, apakah itu sudah pada kondisi sistem yang sudah stabil? Sudah, karena sebelum pengujian saya menunggu unit beroperasi sekitar 5 menit. Pada 5 menit tersebut saya juga melakukan pengukuran tekanan kompresor pada height-nya. Jika Ya. baik, seperti itu. Bagaimana 5 menit itu bisa dikatakan stabil? Ketika sirkulasi udaranya pada kabin sudah cukup merata. Bagaimana tahu kalau itu sudah merata? Temperatur pada kabin dia stuck, tidak naik turun. Tidak naik turun, tidak terlalu banyak. Tapi ada satu hal ini yang saya tunjukkan akan lebih bagus lagi. Laju debit, laju aliran udara terbesar kira-kira kan 0,3 meter kubik per detik di P3 ya. Yeah. Sekitar itu ya. Kemudian volume kabin berapa? Volumenya di 5,7 meter kubik, Pak. Nah, kalau dengan debit 0,3, butuh waktu berapa lama dia memenuhi 5,7? Kira-kira 5,7 dibagi 0,3 itu kira-kira hanya 19 atau 20 detik. Jadi ini bisa disampaikan. Artinya dengan dengan menghidupkan sistem selama 5 menit itu sistem sudah sangat stabil. Jadi Mas Fikri pada saat mengatakan sistem ini sudah stabil, buktinya apa? Itu yang harus didukung dengan bukti. Nah, yang salah satu yang bisa ditunjukkan itu buktinya. 0,3 itu debit terbesar ya. Itu hanya menunjukkan kurang dari 20 detik untuk memenuhi isi seluruh kabin. 5,7 meter kubik tadi. Jadi itu yang dinyatakan sebagai sistem sudah stabil. Kemudian berikutnya ini, cenderungannya kan suhu kabin itu menurun pada menit pertama, kedua, ketiga. Mungkin kecuali pada kondisi P1. P1 ini ada sedikit kenaikan di menit ketiga. Iya, Pak. Nah, ayo berandai-andai. Kalau misalkan yang keluar dari salah satu lubang saluran, misalkan A1 itu 20 derajat, kemudian sampai di ruang kabin dia menjadi 25-27 derajat, yang selisih 5 derajat itu hilang kemana? Los, Pak, penyerapan kalor. Penyerapan kalor kemana saja? Bisa ke tubuh operator itu sendiri, Pak. Ke tubuh operator, kemana lagi? Material. Material semua dinding di dalam kabin. Untuk melawan apa lagi? Paparan panas dari matahari yang masuk ke kaca. Apalagi satu lagi? Dari transmisi, Pak. Transmisi. Jadi ini yang harus sedikit dideskripsikan. Artinya penurunan temperatur kabin selama 3 menit itu memang nantinya ini akan hubungannya dengan COP yang rendah. Tidak apa-apa, COP termasuk rendah. Tetapi begini, penurunan yang masih pada taraf yang menurut saya ini masih pada temperatur kenyamanan kerja, karena di kisaran 22 sampai ini paling tinggi hanya 30 derajat. Itu pada saat P1 ya. Jadi artinya begini, kalau melihat di pembahasan di terakhir, Mas Fikri hanya fokus pada temperatur ambien dengan temperatur transmisi. Yeah. Itu sebagai penyebab kenapa COP-nya rendah.
Iya, Pak. Memang iya, tetapi di satu sisi begini, kinerja AC ini secara keseluruhan itu bisa dipakai untuk mengatasi paparan panas dari luar itu. Bisa bayangkan ya, kalau panas transmisi itu 64 derajat, kalau tanpa AC di dalam kabin itu bisa 60 derajat kan. Iya, Pak. Jadi artinya begini, sistem AC ini sudah berhasil melawan paparan panas dari dua pengaruh luar ini. Jadi begini, termasuk para pembimbing ini ya, jangan sampai nanti Komatsu tersinggung. Ini COP-nya kok rendah gitu loh. Tidak apa-apa. Ada cerita bahwasanya karena dari hasil perhitungan COP rendah, tetapi sistem itu mampu mempertahankan dirinya untuk menahan suhu kabin pada kondisi kenyamanan kerja. Itu yang harus juga ditekankan. Iya, Pak. Jadi jelas ya? Jelas, Pak. Ya, oke. Pak Adi, cukup dari saya. Silakan dilanjut. Oke, terima kasih Pak Gatot. Walaupun sedikit tapi ya sesuai dengan perkiraan kita kemarin Mas Fikri ya. Oke. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi dari Bapak Anam. Sudah cukup, Pak. Oke, jika sudah cukup, Pak Gatot juga sudah cukup. Kita sekarang beralih ke sesi konfirmasi ya dari dosen pembimbing. Yang pertama kami persilahkan Bapak Dr. Iwanul Kirom. Mungkin ada tambahan atau mungkin apa yang bisa disampaikan. Oke, terima kasih Pak Adi. Terdengar ya suaranya ya? Oke, sangat jelas. Oke, jadi ya sesuai dengan seminar hasil terakhir ya. Ada memang beberapa kondisi data itu yang belum masuk menjadi bagian dari parameter lingkungan atau ambient boundary condition lah, itu lebih tepatnya yang berpengaruh. Jadi contohnya kayak keterbatasan waktu ya, ngambil datanya ini ya sangat singkat sekali. Saya awalnya itu disuguhi data itu, ini gimana ngolahnya, ini sangat mepet sekali. Sementara kan namanya setting AC itu yaitu setahu saya itu kan ada batas terendah yang diinginkan. Satu misal contohnya ketika Mas Fikri ini mengubah settingnya di 18 derajat. Nah, saya pengennya itu datanya itu mencapai ke 18 dari awal mula pengambilan data itu bisa tercapai dalam waktu berapa. Nah, syukur-syukur ketika lalu kemudian kita mendapatkan ya tadi itu perbedaan ya row tadi itu ya. Nah, memang ya kita tidak melihat itu sebagai bagian yang diamati pada saat itu. Jadi tidak apa-apa, ini masukan yang bagus walaupun datanya sedikit, tapi coba nanti kita koreksi lagi. Namun pada prinsipnya Mas Fikri, Yeah. nah ini kira-kira Mas Fikri, Yeah, Pak. ada ndak COP ini yang disebabkan akibat ya angka-angka dalam COP ini disebabkan oleh kegiatan pemeliharaan usia komponen ataukah hal-hal yang berkaitan dengan itu? Jadi performanya memang turun di berapa jam tadi penggunaan? Baik. Ada, Pak. Apa penjelasannya kira-kira kalau ada itu? Baik, yang pertama itu dari kompresor. Jadi pada kompresornya itu dia rajin ganti oli per 2000 km. Jika kompresornya telah diganti, dia akan rawan gesekannya makin panas, kemudian akan aus, lalu kinerja kompresornya menurun. Kemudian pada reservoir derailleur dia harus rutin juga diganti pada HM2000 karena kalau tidak diganti kotorannya akan menyumbat di reservoir derailleur, akhirnya sirkulasi refrigerannya terhambat. Kemudian pada evaporator dia juga rajin dibersihkan pada HM2000. Jika dia tidak dibersihkan pada saat itu, maka distribusi aliran udaranya akan terhambat. Kemudian yang terakhir itu dari filter AC. Filter AC-nya dia sebenarnya ada 4.
cuman yang 3 di luar kabin itu di blok. Jadi cuman 1 yang dipakai, yaitu yang ada di dalam kabin. Dia akan bersirkulasi yang udara yang ada di dalam kabin saja. Jika filternya kotor, maka kemampuan untuk menghisap udaranya juga akan menurun. Ada sumber referensinya itu. Tidak ada, Pak, karena itu waktu pekerjaan juga, Pak. Oh ya, jadi kalau memang ada base datanya ya, kondisi performa objek yang diuji itu bukan hanya menyebut jam, jadi itu mungkin bisa dirujuk performa pendingin itu kira-kira nih ya. Kalau awal mula beli AC itu, oh dia mencapai 18 derajat dari suhu kamar itu, katakan 5 menit udah tercapai. Ketika kemudian di 1000 jam ini, nah data di pemeliharaan itu menunjukkan pergeseran itu berapa persen. Artinya mungkin juga akan mengubah banyak informasi yang ada di sini. Jadi jangan-jangan COP-nya itu juga bisa meningkat. Tapi pada prinsipnya saya beginilah. Berapapun nilai COP-nya itu, tapi ketercapaian pemahaman Mas Fikri terhadap bagaimana sistem kalor itu bekerja, itu saya pikir sudah sangat baik sekali. Jadi banyak aspek yang kemudian dia coba pahami, lalu dia gunakan instrumen itu untuk mendapatkan kondisi semacam ini. Jadi saya rasa sudah oke lah Pak Adi. Ada bonus, ada bonus ANOVA tadi Pak Adi ya. Iya Pak Kiro. Ya, luar biasa pembimbing satu ini. Walaupun ada kesalahan juga. Oke, terima kasih Pak Kiram atas tambahannya ya. Mungkin dari saya, Saudara Fikri ya, sama seperti kemarin ya. Kata-kata seperti P3 paling optimal itu, hindarilah kata-kata paling optimal itu. Mending P3 menghasilkan kinerja pendinginan terbaik. Soalnya tidak ada nih optimal-optimalannya, nggak ada ya. Gitu ya. Iya, Pak. Terus tadi itu saya lihat di abstrak juga ya, di abstrak itu terbukti sukses meredam. Ya, masa Abstraknya sih belum saya terbukti perbarui, sukses Pak. meredam gitu. Janganlah menggunakan kata-kata sukses itu. Mungkin sama seperti yang kemarin yang kita bahas ya. Jangan menggunakan kata-kata seperti itu. Iya, Pak. Jangan-jangan mie sukses ini nanti meredam ini. Wah, bahaya ini itu. Terus di pembahasan distribusi temperatur juga itu. Jangan menggunakan distribusi temperatur seluruh kabin. Yang diuji kan di depannya blower kan. Ya kan? Di depannya hembusan. Mungkin nanti bisa kita rubah ke perbedaan temperatur pada 2 titik pengukuran kabin atau yang mana gitu. Ya. Iya, Pak. Mungkin hal-hal seperti itu walaupun tidak kita kita teliti ya, nanti nggak enak kalau seumpama ini ada yang baca, apalagi nanti kalau jadi artikel ya kan di Sukses. abstraknya itu, wah lucu nanti lah Berapa gitu sukses ya. ini? Jadi seperti itu ya Saudara Fikri Humami. Siapa? Mungkin yang lain masih ada lagi tambahan? Halo. Ya silahkan. Iya, Pak. Ini karena itu tadi ya, salah satu lah kekhawatiran saya ini kalau dipublikasi terus pihak Komatsu loh, saya merancang ini COP-nya 5 ini kok cuma 0,5 kan gitu loh. Jadi tidak apa-apa, itu artinya itu memang pada kondisi dengan banyak variabel ya. Kalau misalkan begini, ini kan setelah ini kan tidak dikejar waktu lagi. Nah, setelah dengan suhu kabin yang bisa dirata-rata, misalkan ketemu kalau dirata-rata di 25 atau di 26 derajat, mungkin Mas Fikri perlu sekali 2 kali lah mengambil data alat berat ini dioperasikan di kondisi yang sama, tetapi AC sama sekali tidak dinyalakan. Jadi dengan pengaruh lingkungan, pengaruh suhu transmisi, nanti suhu di ruangan kabin itu jadi berapa? Misalkan jadi 32 derajat misalkan. Nah, artinya secara umum nanti kinerja AC itu bisa menurunkan sampai misalkan 25 derajat. Nah, itu kan bisa terlihat perbedaannya nanti.
tambahan saja ini. Ya, Pak. Bisa, saya pikir dipertimbangkan lah Pak Adi. Silakan lanjut, monggo. Sudah. Oke, siap. Mungkin bisa nanti Mas Fikri kita lanjutkan itu. Siapa, Adi? Kalau dari saya sih mungkin itu ya. Kalau ANOVA-nya tadi P-nya itu keliru, Mas Fikri masukkannya. Nggak ada namanya P0000, nggak ada. Wah, Ya, signifikan sih P-nya itu 0,000. 0,001 itu mentok itu, lebih dari itu kok. Ya, Siapa? oke, mungkin itu saja ya. Mungkin yang lainnya ada lagi? Jika cukup, kita tutup ya. Jadi dari berbagai masukan yang telah disampaikan pada ujian hari ini, itu menjadi catatan ya, sebagai perbaikan lagi ini Saudara Fikri, karena pastinya tidak ada yang sempurna dalam penulisan atau mungkin pengambilan data dan lain sebagainya. Tetapi setidaknya pada waktu nanti ada yang membaca skripsi ini, itu kelihatan lebih bagus ya. Jadi ini untuk nilai Saudara Fikri Humami, nilainya nanti akan kita informasikan ya, karena ini posisi juga ada beberapa yang jauh ya. Jadi habis ini kita akan informasikan untuk ujian ini bagaimana hasilnya, baguskah atau mungkin mengulang atau mungkin bagaimana, itu kita sampaikan setelah ini Siapa? ya. Oke, sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Pembimbing, Bapak Dr. Iwan Luhurem, Bapak Penguji, Bapak Gatot Rubiono, dan Bapak Muhammad Khairul Anam atas waktunya dapat menguji skripsi dari Saudara Fikri Humami. Mungkin sampai sini saja ya. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai moderator dan sekaligus pembimbing. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi